Halo, bertemu lagi bersama Mr. JS. Hari ini saya mau membahas seputar pertanyaan-pertanyaan yang bisa bikin kalian bingung kalau nggak tahu sumber informasinya gitu ya, mengenai PPDB 2020 di Jakarta. Nah, jadi buat yang lulus SD, lulus SMP, gimana masuk ke jenjang berikutnya gitu ya. Kenapa? Karena tahun ini berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, karena memang kondisinya sedang pandemi gitu ya. Jadi ada banyak perubahan. Jadi nggak ada lagi nanti kerumunan orang di sekolah buat daftar, diurusin operator gitu ya. Semuanya online. Nah, jadi biasanya justru kalau yang online orang malah nggak yakin gitu. Nggak yakin gitu ya cara nyetak token gimana gitu ya. Taunya akunnya udah aktivasi gimana. Nah, jadi di video kali ini akan dibahas banyak pertanyaan dan jawabannya juga. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sering banget ditanya gitu ya. Oke, PPDB 2020 di Jakarta, pertama itu cara daftarnya gimana gitu ya. Tahapannya apa aja sih? Dokumen yang dibutuhin apa aja? Nah, seleksinya apa cuman umur? Jarak? Rapot? Gimana? Dipertimbangin nggak? Nah, terus ada istilah DNT. Oke, nah kita coba cari jawabannya di presentasi kali ini. Ya. Jika ada keluhan PPDB, harus disampaikan kemana? Nah, kalian bisa menyampaikan keluhan-keluhan kalian itu melalui online ya di website ppdb.jakarta.go.id. Layanan ini 24 jam nonstop ya karena kan online. Nah, keluhan itu bisa disampaikan melalui layanan keluhan secara online oleh calon peserta didik baru ya, nanti disingkat menjadi CPDB. Orang tua, wali atau masyarakat. Nah, keluhannya itu akan ditanggapi hari Senin sampai Sabtu jam 8 hingga jam 4 sore. Hari Minggu dan hari libur nasional nggak ada pelayanan PPDB ya. Nah, alamat dan nomor telepon posko ada di sudin terkait gitu ya, ada di suku dinas terkait. Nah, jadi kalian nanti bisa ngubungin sesuai yang kalian butuhin, sudin mana tuh yang dibutuhin. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini nih. Kenapa sih umur yang dijadiin alat seleksi gitu loh? Kalau tahun sebelumnya kan ada nilai UN. Nah, kenapa harus pakai umur? Nah, jawabannya yang pertama, karena dari hasil analisis CPDB itu ada 4 kuadran ya. Kuadran 1 itu keluarga mampu tapi akademisnya rendah. Kuadran 2, keluarganya mampu, akademisnya tinggi. Nah, kuadran 3, keluarga tidak mampu, akademisnya tinggi. Yang keempat, keluarga tidak mampu, akademisnya rendah. Nah, oleh karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan yang sama oleh semua kuadran gitu ya. Jadi semua kuadran dengan seleksi umur itu akan mencakup semua kuadran. Oke. Nah, alasan berikutnya lagi adalah berdasarkan evaluasi dan kajian pelaksanaan PPDB, penggunaan usia itu lebih dapat mengakomodir semua kuadran gitu ya. Karena kalau dia bukan umur gitu ya dari nilai, dia bisa mendiskriminasikan yang kuadran keempat tadi gitu ya. Kuadran keempat. Nah, semua itu ada aturannya. Ada aturannya di Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Oke, kemudian berapakah batasan tahun kelulusan dari CPDB yang bisa ikut PPDB? Nah, yang bisa ikut PPDB tahun 2020 bukan hanya yang lulus 2020, tapi yang lulus tahun 2019 dan lulus tahun 2018 juga bisa ikut. Nah, terus ada tentang DNT. DNT itu adalah daftar nominasi tetap. Nah, dalam proses pendaftaran ada isian nomor peserta untuk standarisasi dalam sistem PPDB. Nomor pesertanya diambil dari DNT yang terdapat di sistem Bio UN. Untuk CPDB dari sekolah-sekolah
DKI Jakarta sudah tertera pada daftar nilai hasil prestasi belajar. Nah, untuk CPDB dari sekolah luar DKI Jakarta, nomor pesertanya didapatkan dari 11 angka terakhir dari data DNT yang dikeluarkan sekolah asal. Mengapa kuota jalur zonasi PPDB Jakarta jenjang SMP dan SMA hanya 40%? Nah, secara akumulatif, seleksi berdasarkan zonasi lebih dari 50%, di mana jalur zonasi kelurahan 40%, ditambah dengan jalur afirmasi dengan pendekatan zonasi kelurahan 25%. Apakah CPDB dapat mendaftar di sekolah pada kelurahan berbeda? Jawabannya adalah bisa. Untuk jenjang SD, SMP, SMA dalam satu zona terdiri dari beberapa satuan pendidikan yang mencakup beberapa kelurahan dapat beririsan dengan beberapa kecamatan dan beberapa kota. Nah, kemudian nih pertanyaan yang sering banget nih di awal-awal pendaftaran ya. Apakah seluruh CPDB harus melakukan pra-pendaftaran? Nah, siapa aja sih yang harus melakukan pra-pendaftaran? Nah, yang pertama adalah yang bertempat tinggal di Jakarta berdasarkan KK dan sekolahnya di luar Jakarta. Nah, jadi tempat tinggal di Jakarta, sekolahnya di luar Jakarta. Nah, kemudian yang kedua, tinggalnya di luar Jakarta tapi sekolahnya di Jakarta. Nah, yang ketiga, tinggalnya di luar Jakarta dan sekolahnya juga di luar Jakarta. Nah, yang keempat, CPDB lulusan tahun sebelumnya. Nah, yang tadi ya, yang 2019 sama 2018. Nah, dia harus ikut pra-pendaftaran. Kemudian yang kelima, CPDB-nya berasal dari Satuan Pendidikan Kerjasama. Yang keenam, CPDB berasal dari sekolah asing. Nah, itu yang dari sekolah asing, dia harus ikut pra-pendaftaran. Dan juga dia harus melampirkan surat rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan pada tanggal 4 dan 5 Juni 2020 selama masa PPDB. Terus, gimana mekanisme pra-pendaftaran? Nah, yang pertama tuh harus nyiapin berkas persyaratannya dulu ya. Terus berkasnya itu harus di-scan gitu ya, atau foto dokumen. Kemudian mengakses situs ya. Situsnya diakses tuh yang ppdbjakarta.go.id. Kemudian mengajukan akun. Ya, ada pengajuan akun itu nanti diklik. Nah, kemudian ada isi form. Nah, jadi nanti isi ngetik-ngetik lah di online gitu ya, di websitenya diisi formulirnya, kemudian diunggah gitu ya, atau diupload gitu ya, diupload, syarat-syaratnya itu diupload. Nah, kemudian dicetak, mencetak tanda bukti yang berisi PIN atau token. Nah, di poin F ini jangan sampai lupa gitu ya, jangan sampai lupa, ini penting banget di bagian ini. Sampai lupa nyetak PIN, nah nanti nggak bisa masuk aktivasinya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya aja kalian lupa nih harus ngapain tuh. Nah, biasa tuh terjadi tuh gitu ya, yang mungkin tidak terlalu paham ya. Nah, jadi kalau misalnya kalian lupa mencetak PIN, nah kalian itu harus ke operator sekolah terdekat gitu ya, sekolah negeri pasti ya, ini kan tujuannya buat masuk negeri ya. Kalian harus cari sekolah terdekat, kemudian kalian harus bawa nomor ujian kalian sama fotokopi KK. Ngapain ke operatornya gitu ya, minta direset gitu ya. Nanti kalau udah direset, kalian bisa ngisi ulang lagi gitu ya, ngisi ulang. Nanti kalian harus jangan lupa cetak PIN-nya. Nah, jadi itu tuh ya, buat yang mungkin sekarang juga udah nyoba-nyoba gitu ya, ikut pra-pendaftaran terus lupa token. Nah, caranya seperti itu tadi ya. Kemudian setelah dapat token, tentu dilanjutkan dengan aktivasi. Nah, jadi PIN itu harus dicetak gitu ya, di print supaya bisa aktivasi PIN.
dan proses pendaftaran. Nah, terus bagaimana jika CPDB yang harusnya melakukan pra-pendaftaran, tapi dia nggak melakukan pra-pendaftaran? Nah, jawabannya adalah tidak dapat mengikuti PPDB. Nah, jadi kalian mesti jelas banget kalian itu harus ikut pra-pendaftaran atau enggak. Nah, kalau kalian harus ikut, nah kalian harus melakukan itu. Kalau kalian sampai lupa atau kalian bahkan mungkin nggak ngerti, saya ini pra-pendaftaran atau enggak ya? Nah, harusnya kalian ikut pra-pendaftaran, ternyata enggak. Nah, itu jawabannya kalian udah otomatis tidak dapat mengikuti PPDB. Oke? Nah, sekarang dokumen nih. Dokumennya apa nih? Nah, dokumen apa yang dibutuhkan di pra-pendaftaran untuk yang SD? Nah, kalian hanya cukup mengupload foto yang udah dokumen yang udah di-scan tadi. Nah, dokumennya itu adalah yang di-scan itu adalah kartu keluarga, kakak gitu ya, kartu keluarga di-scan. Terus SPTJM-nya, surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. Nah, ini akan jadi sering banget diucapin orang nih, SPTJM, tentang keabsahan dokumen. Nah, itu harus bermatra itu ya, 6.000. Nah, kalau buat yang dokumen SMP itu ya, pra-pendaftaran PPDB yang SMP dan SMA, domisili dan asal sekolahnya luar Jakarta. Nah, dia tuh harus mengupload hasil scan. Yang di-scan harus yang asli ya, jadi jangan yang fotokopian gitu. Yang di-scan adalah dokumen asli. Kartu keluarga, nah itu ya kartu keluarga. Terus raport kelas 4, 5, dan 6. Ya, raport kelas 4, 5, dan 6 semester 1. Nah, yang SD itu ya, pastilah ya kan, SD, SDLB atau MI. Paket A atau SKYBS untuk jenjang SMP. Nah, SKYBS itu yang sekolah asing gitu ya. Sekolah dari sekolah dari luar negeri. Terus kayak pesantren yang dapodiknya nggak ada. Nah, yang hal-hal seperti itu, sekolah yang tipenya seperti itu. Nah, itu yang termasuk SKYBS. Nah, buat yang mau ke SMA berarti raport kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1 SMP. Itu ya, SMPLB atau MTS, atau paket B atau SKYBS jenjang SMA. Nah, terus butuh sertifikat akreditasi. Nah, kalian butuh banget ya sertifikat akreditasi sekolah. Nah, kalian dari SMP mana gitu. Nah, kalian butuh sertifikatnya. Nah, jadi harus minta tuh ke sekolah. Kemudian ya sama kayak yang tadi, kalian butuh SPTJM lagi dengan materai 6.000. Oke, next pertanyaan berikutnya lagi. Nah, sekarang yang buat dokumen yang pra-pendaftaran yang domisilinya di dalam Jakarta dan sekolahnya di luar Jakarta gitu ya. Tinggalnya di Jakarta tapi sekolahnya di luar Jakarta. Sama ya, kurang lebih sama. Jadi dia mesti upload ya yang asli, upload yang hasil scan dari dokumen asli itu raport kelas 4, 5, 6 semester 1 yang ada di poin A. Nah, yang ada di poin B kalau mau masuk SMA berarti raport kelas 7, 8, 9 semester 1. Nah, jadi raport kelas 7-nya full, raport kelas 8 full, 9-nya sampai semester 1 aja. Kemudian sama ya sertifikat akreditasi sekolah sama SPTJM. Nah, kemudian dokumen apa yang dibutuhin sama yang domisilinya di luar Jakarta tapi sekolahnya di dalam Jakarta. Nah, gitu ya. Nah, dia butuh scan dokumen asli, kartu keluarga, dan SPTJM. Nah, jadi kurang lebih sama ya, raport, kartu keluarga, sama SPTJM, sama akreditasi. Nah, jadi kalian nanti bisa baca di slide ya dari video ini, kalian tuh yang mana gitu ya, pra-pendaftarannya bagian yang mana, karena ada perbedaan-perbedaan. Oke, kemudian waktu pra-pendaftaran. Nah, kapan bisa melakukan pra-pendaftaran? Nah, pra-pendaftaran tuh sudah bisa dimulai dari 11 Juni sampai 3 Juli 2020. Nah, tapi kecuali hari Minggu dan hari libur nasional.
Jam operatornya melakukan verifikasi pengajuan akun. Wajib ikut pendaftaran pada jam 7.30 pagi sampai jam 16.00 ya, atau jam 4 sore setiap hari Senin sampai Sabtu. Ya, tadi di depan udah deh ya, nanti bisa dilihat. Oke. Kemudian bagaimana pelaksanaan gitu ya, tahapan pelaksanaan. Nah, ini ada 4 ya, mengajukan PIN dulu tuh. Nah, jangan lupa tadi ya PIN-nya dicetak. Terus aktivasi PIN atau token. Kemudian kalian daftar online, milih-milih sekolah. Kemudian kalian lapor online gitu ya. Lapor diri gitu. Kalau dulu lapor diri harus datang tuh ke sekolah tujuannya. Nah, sekarang online aja lapor dirinya. Nah, terus bagaimana tahapan pengajuan akun untuk mendapatkan PIN atau token? Nah, CPDB yang berdomisili dan asal sekolahnya dari Jakarta langsung aja melakukan cetak PIN dengan tahapan seperti yang ada di layar gitu ya. Mengakses PPDB Jakarta, ppdb.jakarta.go.id, terus nyetak PIN, ngisi formulir, kemudian tanda bukti registrasi berisi PIN. Setelah memperoleh, diaktifasi. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Nah, terus cara aktivasi. Nah, ini yang masih suka lupa-lupa nih ya. Bukan lupa sih ya, nggak yakin gitu ya, nggak meyakinkan. Nah, jadi lagi-lagi harus akses. Nah, jadi teman-teman yang mau daftar sekolah tuh harus aktivasinya melalui situs gitu ya, situs ppdb.jakarta.go.id. Nah, kalau bisa banget sih daftar itu atau mau aktivasi seperti ini tuh jangan pakai handphone ya, pakainya laptop atau komputer gitu ya, di warnet gitu ya. Nah, kalau bisa, tapi kalau emang tidak memungkinkan ya udah pakai handphone aja. Karena kan kalau pakai handphone ada kekurangannya, nanti nyetak pinnya gimana? Kan nggak bisa di print gitu kan. Nah, makanya yang lebih baik pakai warnet aja dah ya, jadi nanti bisa di print, bisa disimpan. Kemudian yang perlu diingat lagi adalah apapun yang diproses, yang sedang dilakukan untuk proses pendaftaran, itu harus diingat baik-baik prosesnya, difoto bila perlu sebagai dasar gitu ya, nanti suatu waktu diperlukan. Jadi jangan sampai nanti yang dicetak hilang tapi tadi udah difoto. Nah, hasil fotonya itu nanti bisa dipakai gitu ya, itu buat antisipasi aja. Oke, sama kayak tadi ya, mengganti PIN terus dengan password, karena memang PIN harus diganti nanti dengan password, kemudian aktivasi, baru bisa ke pendaftaran. Terus gimana melakukan daftar secara daring ya, daring online tuh sama ya. Nah, terus kalian ya balik lagi ya, harus mengakses situs ppdb.jakarta.go.id, kemudian kalian login, pilih sekolah tujuan. Nah, habis itu baru cetak tanda bukti pendaftaran. Nah, bagi peserta didik yang dinyatakan diterima, wajib melakukan ke fase lapor diri. Nah, lapor dirinya juga online. Nah, makanya tadi saya bilang, kalian gimana nyetaknya kalau di handphone? Gitu ya, palingan bisa sampai langkah yang C gitu ya, pakai handphone, kemudian harus ditransfer tuh, ya, transfer data ke laptop atau ke komputer biar bisa di print. Nah, makanya mendingan dari awal pakai komputer aja gitu ya. Nah, terus setelah dinyatakan diterima, apakah CPDB harus melakukan lapor diri langsung ke sekolah? Nah, itu tadi saya bilang dari awal, tidak perlu ya. Jadi jangan ke sekolah. Lapor dirinya online aja. Nah, akses lagi tuh ya, ppdb.jakarta.go.id. Nah, terus melakukan lapor diri dengan cara klik tombol lapor, ngisi nomor pendaftaran dan PIN. Nah, kan PIN itu penting banget, jadi kalian nggak boleh lupa PIN kalian tuh apa dan berapa gitu ya. Oke, terus bagaimana ketentuan untuk dapat mengikuti PPDB jalur inklusi gitu. Nah, ini kita udah ngebahas tentang jalurnya sekarang ya, jalur inklusi itu atau anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ikut di jalur ini harus ada surat buktinya. Nah, buktinya tuh nggak dari omongan orang tua,
gitu ya. Nah, buktinya adalah harus dari psikolog, surat keterangan dari psikolog atau dokter atau pihak yang berkompeten. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku ya, nanti nggak berkah gitu ya. Terus dia juga harus warga Jakarta, ya warga Provinsi Jakarta. Cara ngebuktinya adalah lihat dari KK, kartu keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil yang tercatat paling lambat 1 Juni 2019. Ya, paling lambat. Oke, kemudian pertanyaan tentang yang inklusi. Gimana kalau si CPDB itu tidak punya atau tidak memiliki surat keterangan berkebutuhan khusus? Gitu ya. Kalau dia nggak punya surat itu, gimana tuh? Nah, jawabannya dia tidak bisa mengikuti PPDB. Gitu ya, nggak bisa. Karena dia harus dibuktikan bahwa inklusinya bukan inklusi pura-pura, tapi inklusi yang dinyatakan oleh dokter gitu ya. Jadi harus punya surat keterangan. Oke, nah terus persyaratan. Nah, ini persyaratannya apa aja nih jalur inklusi? Jadi jalur inklusi itu buat yang buat jenjang SD itu usianya antara 7 tahun sampai 12 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, paling rendahnya umurnya 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, baru dia dapat mendaftar. Kemudian untuk yang SMP paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk SMA dan SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Kemudian juga harus memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Memiliki nomor induk kependudukan ya, NIK ya, NIK dalam KK. Kemudian untuk jenjang SMP harus punya nilai rapot 5 semester terakhir. Nah, seperti yang tadi ada di depan ya, kelas 4 full, kelas 5 full, kelas 6 sampai semester 1-nya aja. Kemudian yang SMA, untuk jenjang SMA dan SMK, nah berarti rapotnya yang kelas 7 full, kelas 8 full, sama kelas 9 semester 1. Kemudian juga harus memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dari yang jenjang SMP, SMA, atau SMK. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya, bisa nggak CPDB yang kebutuhan khusus ini ikut di jalur reguler? Nah, jawabannya tidak bisa. Ya, kalau berkebutuhan khusus nggak bisa ikut PPDB yang jalur reguler. Nah, sekarang mengenai pilihan. Berapa pilihan sekolah yang bisa dipilih? Nah, di jalur inklusi itu hanya bisa memilih satu sekolah tujuan, tapi dapat milih sekolah lain jika nggak diterima. Jadi kalau udah nggak diterima, boleh pilih sekolah lain selama masih proses seleksi berlangsung. Nah, itu. Oke, kemudian sekarang jalur berikutnya nih, habis inklusi, sekarang jalur prestasi non-akademik. Nah, bagaimana nih ketentuan yang jalur prestasi non-akademik? Yang pertama, harus warga Jakarta gitu ya, warga Jakarta, dicatat di Dinas Kependudukan itu, yang dibuktikan melalui KK, yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 2019 ya, paling lambat 1 Juni 2019. Nah, terus warga luar Jakarta juga bisa berprestasi. Nah, itu wajib ya, namanya juga jalur berprestasi ya, jadi harus berprestasi. PPDB jalur prestasi non-akademik dilaksanakan jenjang SMP, SMA, dan SMK. Oke, nah terus proses non-akademik jalur prestasi non-akademik itu gimana? Nah, dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya daya tampungnya cuma 10, terus yang daftar ada 20. Nah, itu kan melebihi daya tampung namanya. Nah, makanya diadakan seleksi. Nah, seleksinya apa? Nah, yang pertama jenjang kejuaraan tertinggi.
ya jenjangnya. Kan ada yang juara tingkat kecamatan, juara tingkat kota, provinsi gitu ya, dan selanjutnya. Jadi itu nanti seleksinya. Kemudian peringkat kejuaraan gitu ya. Jadi di kecamatan misalnya juara 2, juara 3, atau juara 1 gitu. Itu namanya peringkat. Kemudian kategori kejuaraan, diutamakannya perorangan. Gitu ya, kan ada juga yang beregu ya, kayak misalnya turnamennya futsal. Nah, futsal gimana tuh, orangnya banyak ya kan. Atau basket gitu ya, atau yang lain lah yang beregu. Tapi yang lebih diutamakan adalah perorangan. Terus yang keempat, perkalian nilai rata rapot. Nah, atau bahasa gampangnya tuh rata-rata rapot kalian itu dikali sama nilai akreditasi sekolah kalian yang asal. Misalnya rata-rata rapotnya 9, terus nilai akreditasi dari sekolah kalian itu 90. Nah, tinggal dikaliin 9 kali 90, 810. Nah, nanti diseleksi ada nggak sekolah yang lain gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ada sekolah yang akreditasinya lebih tinggi gitu ya, terus nilai rapotnya lebih rendah. Nah, nanti bisa dibikin peringkat lah gitu ya. Jadi ikut aja lah jalur mah. Kalau dapet syukur, kalau enggak pindah jalur, kan bisa begitu. Oke. Kemudian usianya dengan urutan lebih tua ke usia lebih muda gitu ya. Nah, makanya untuk tahun ini spesial banget yang usianya tua-tua. Nah, jadi yang tua-tua bahkan mungkin akan lebih mudah mendapatkan sekolah karena seleksi utamanya dari umur, dari usia gitu ya. Jadi yang tua-tua malah lebih mudah dapat sekolah ketimbang yang muda-muda. Oke, nah itu adalah hal utama tuh ya, salah satu hal utama di PPDB 2020 di Jakarta. Oke. Kemudian buat yang PPDB SMP, yang untuk PPDB SMP, rata-rata raportnya divalidasi. Ya, divalidasi rata-rata kelas 4, kelas 5, kelas 6, semester 1. Ya, jadi 5 semester itu dirata-ratain. Nah, yang dirata-ratain pelajaran apa aja? Bahasa Indonesia, MTK, matematika ya, IPA, sama PKN, gitu. Terus kalau buat yang mau ke SMA atau SMK, itu rapot kelas 7, kelas 8, kelas 9 semester 1-nya doang. Ada pelajaran bahasa Indonesia, MTK, matematika, IPA, bahasa Inggris, dan IPS. Nah, jadi pelajarannya beda gitu ya, yang mau masuk ke SMP sama yang mau masuk ke SMA. Yang di rata-ratain itu beda. Nah, itu. Kemudian, pertanyaan berikutnya lagi. Apakah masih perlu rekomendasi dari instansi yang menerbitkan sertifikat atau piagam? Nah, jadi kalian nggak perlu ya, tidak perlu lagi surat rekomendasi, nggak perlu legalisir. Kalian tinggal upload aja tuh dokumen aslinya gitu ya, di scan terus upload. Terus harus menyertakan SPTJM ya, jangan lupa tuh SPTJM harus bermaterai 6.000. Oke. Nah, terus piagam yang bersifat kolektif, apakah harus menyertakan piagam aslinya? Nah, kalian harus upload aja atau unggah hasil scan sertifikat asli yang mengeluarkan sertifikat ya, dari instansi yang mengeluarkan sertifikat. Kemudian jika CPDB mengikuti Japres non-akademik tidak diterima di sekolah yang dipilih, apakah masih bisa milih sekolah lain ya. Nah, jika CPDB-nya nggak diterima di sekolah tujuan, maka CPDB dapat memilih. Nah, gitu ya. Jadi kalau nggak diterima bisa milih ke sekolah lain selama masa pendaftaran Japres masih berlangsung. Jadi jangan sampai udah kehabisan waktu gitu ya. Kemudian pertanyaan terkait itu juga, jika CPDB-nya tidak diterima di jalur prestasi non-akademik, apakah bisa mengikuti di jalur lain? Nah, tentu jawabannya bisa ya. Bisa mengikuti PPDB di jalur selain prestasi non-akademik, jika syarat dan ketentuannya terpenuhi. Oke, next lagi. Sekarang jalur berikutnya, jalur afirmasi.
Nah, ini jalur cukup favorit ya. Bukan cukup favorit sih, sebenarnya sih karena mungkin kondisi ya, karena kondisi. Tapi bisa dibilang lumayan diandalkan. Nah, ketentuan afirmasi itu apa sih gitu ya? Banyak yang masih sering mengatakan bahwa jalur afirmasi itu jalur KJP. Gitu ya. Jalur KJP sering banget dibilang begitu. Padahal untuk tahun ini nggak cuma KJP tuh yang disebut afirmasi gitu ya. Yang disebut jalur afirmasi itu yang pertama anak asuh panti gitu ya, anak asuh yang ada di panti maksudnya. Terus pemegang KJP plus gitu. Terus kartu pekerja, anak pemegang kartu pekerja Jakarta. Kemudian anak dari pengemudi Jaklingko. Nah, jadi kalau orang tuanya pengemudi Jaklingko gitu ya, drivernya, nah anaknya itu termasuk bisa ikut di jalur afirmasi. Kemudian anak pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan. Kemudian anak terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial dari Dinsos. Nah, terus ini nih yang cukup spesial ya. Nah, ini juga buat ini sih apresiasi buat tenaga kesehatan gitu ya. Jadi anak dari para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan COVID-19. Nah, jadi anak-anaknya itu kan termasuk jalur afirmasi gitu ya. Nah, terus di jalur afirmasi ini berapa pilihan sekolah yang bisa dipilih oleh si CPDB. Nah, gitu ya. Nah, jadi buat Pak CPDB yang berasal dari anak panti, anak pembinaan, terus anak para tenaga kesehatan yang meninggal pada penanganan COVID-19 dapat mengajukan pilihan ya, sebagai berikut ya. Yang A, untuk SD bisa pilih satu sekolah sesuai jalur zonasi berbasis kelurahan. Nah, kalau mau masuk SMP juga cuma satu aja sesuai jalur zonasi juga berbasis kelurahan. Nah, kalau yang SMA memilih satu peminatan sesuai jalur zonasi berbasis kelurahan. Itu ya, kan peminatan ada itu ya, IPA-IPS gitu ya. Kemudian yang D, untuk SMK memiliki satu kompetensi keahlian tanpa dibatasi zona ya. Karena SMK itu emang nggak punya zonasi gitu, jadi karena jumlahnya sedikit maka dia tidak dipakai atau tidak pakai zonasi. Nah, kemudian buat yang tadi kan buat yang anak panti sama ini ya, anak tenaga kesehatan yang meninggal di penanganan COVID-19. Nah, sekarang buat yang CPDB pemegang KJP. Nah, ini spesialitinya di sini nih. Pemegang KJP plus, terus anak pemegang kartu prakerja Jakarta, terus pemegang kartu Jaklingko juga ya. Nah, untuk SMP dia bisa pilih 3 sekolah sesuai jalur zonasi berbasis kelurahan. SMA juga 3 ya, 3 peminatan ya. 3 peminatan. Sama ya, tentang zonasinya kelurahan juga, sama SMK juga begitu. Tapi nggak pakai zona, ya nggak pakai zonasi. Karena emang nggak ada zonasinya. Kemudian pilihan 3 peminatan dan kompetensi keahlian bisa diambil pada satu sekolah yang sama atau pada sekolah yang berbeda, ya. Nah, itu yang ketiga ini maksudnya gini, misalnya pilih SMA-nya minatnya ke IPA dari SMA 1 misalnya ya, contoh aja SMA 1 milih IPA, dari SMA 1 juga pilih IPS, kemudian dari SMA 2 pilihnya IPA. Nah, itu jadi itu yang dianggap 3 peminatan. Jadi bisa IPA SMA 1, IPS SMA 1, IPA SMA 2. Nah, itu maksudnya 3 tuh. Jadi nggak bisa kalau misalnya IPA dari IPA SMA 1, kemudian administrasi perkantoran SMK 1, nah itu nggak bisa tuh, nggak bisa SMA ke SMK gitu ya. Jadi satu jalur aja, mau SMA ke SMK. Oke, lanjut pertanyaan berikut.
Bagaimana jika dinyatakan sebagai keluarga miskin, tetapi datanya nggak ada di DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial tuh nggak ada. Apakah bisa ikut proses PPDB tahun 2020? Nah, CPDB dengan domisili KK paling lambat 1 Juni 2019 dapat mengikuti semua jalur PPDB kecuali jalur afirmasi. Nah, itu ya, ini semua kecuali jalur afirmasi. Terus pertanyaan berikutnya, apakah pemegang ya CPDB pemegang KJP atau KJP Plus atau pemegang kartu pekerja Jakarta dan anak yang terdaftar dalam DTKS tidak diterima di jalur afirmasi bisa mengikuti PPDB di jalur lain? Nah, jawabannya bisa ya. Jadi kalau misalnya dia nggak diterima di jalur ini afirmasi, dia bisa ikut di jalur lain. Nah, jadi CPDB yang berasal dari KJP atau KJP Plus dan semuanya itu tetap bisa ikut di jalur lain gitu ya, tetap mengikuti PPDB selain jalur afirmasi. Tadi tuh yang sebelumnya kan ada Japres ya, Japres non akademik, Japres akademik sama zonasi tuh nanti yang membludak. Oke, kemudian juga ada jalur pindah tugas orang tua dan anak guru. Nah, ini ada tambahan lagi di tahun ini ya, karena ada banyak masukan gitu. Orang tuanya guru ya, mendidik anak, dia punya anak malah susah dapat sekolah. Nah, makanya kali ini diberikan pilihan ya, ada opsi. Kalau kalian anak guru, nah, ada opsinya, tapi ada ketentuannya, nggak sembarangan. CPDB yang dapat mengikuti jalur pindah tugas orang tua itu adalah anak dari ASN, PNS maksudnya ya, TNI dan Polri. Nah, yang pindah tugas karena tugas negara dibuktikan dengan surat keputusan pindah tugas dari instansi yang terkait dari tanggal 1 Juni 2019 sampai 3 Juli 2020. Nah, kemudian harus memiliki juga surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat. Nah, itu buat yang pindah tugas. Nah, sekarang buat yang anak guru gimana nih? Nah, anak guru itu memilih sekolah tujuan sesuai dengan tempat tugas orang tua. Jadi kalau misalnya bapaknya guru di SMA, misalnya SMA 2000, nah anaknya itu kalau mau masuk SMA pakai jalur guru, anak guru, dia harus ke SMA 2000 tersebut. Begitu. Nah, dibuktikan juga dengan SK pembagian tugas mengajar tahun berjalan dari kepala sekolah. Nah, gitu. Jadi orang tuanya harus punya SK pembagian tugas mengajar. Nah, nanti anaknya nggak bisa masuk, nggak bisa ikut jalur ini, gitu ya. Terus berapa pilihan sekolah yang bisa dipilih CPDB untuk jalur pindah tugas orang tua? Nah, bisa milihnya 3 ya. Yang SD 3 sekolah, SMP juga 3 sekolah, SMA dan SMK juga 3, tapi bukan 3 sekolah ya. Bahasanya adalah 3 peminatan. Tadi saya jelasin tuh ya, IPA SMA 1, IPS SMA 1, IPA SMA 2 gitu ya. Peminatannya atau kompetensi keahlian. Kemudian dia juga harus mengajukan pendaftaran online ya, secara daring ya, online atau daring di ppdb.jakarta.go.id. Paling banyak 3 peminatan ya, atau kompetensi keahlian pada satu sekolah, atau 3 peminatan pada sekolah yang berbeda. Nah, kalau buat jalur anak guru berapa sekolah? Nah, ini tadi udah dijelasin di depan, di awal, di sebelum slide ini. Anak guru itu hanya bisa memilih sekolah tempat orang tuanya mengajar. Jadi nggak ada pilihan, harus ke sekolah di tempat orang tuanya ngajar. Next, pertanyaan berikutnya. Apakah dasar dari proses seleksi jalur pindah tugas orang tua dan anak guru? Nah, seleksinya itu ada seleksinya juga ya.
mirip kayak Japres tadi, dia ada perkalian antara rata-rata rapot dengan nilai akreditasi. Nah, kemudian urutan pilihan sekolah, kemudian usia dan waktu mendaftar. Nah, ini penting banget ya. Nah, ini 4 hal ini menjadi urutan dalam diterimanya atau enggak kalian di sekolah. Ya. Nah, yang utama di sini adalah usia. Jadi makin tua kalian, makin mudah diterima. Gitu ya. Jadi nanti ngisi tanggal lahir itu mesti lengkap ya, tanggal, bulan, tahun. Kemudian kalau misalnya umurnya sama nih, misalnya tanggal lahirnya sama gitu ya, misalnya 1 Agustus tahun 2000 misalnya gitu ya. Terus ada orang lain juga sama tanggalnya. Nah, yang diterima siapa? Nah, lihat ke urutan pilihan sekolah. Gitu ya. Misalnya yang anak pertama memilih sekolah nomor 1 sebagai pilihan utama. Nah, sedangkan anak yang kedua memilih sekolah 1 sebagai pilihan ketiganya. Nah, yang berhak dapat adalah yang ngambil pilihan pertama. Nah, itu maksud dari urutan pilihan sekolah. Nah, misalnya sama lagi nih, sama-sama dijadikan pilihan pertama tuh. Nah, yang berikutnya adalah waktu mendaftar. Nah, waktu mendaftar itu ada jamnya, ya kan? Jadi nanti kalau kalian daftar itu ada jamnya. Nah, anak pertama misalnya daftarnya jam 9 pagi, 9.00. Nah, anak kedua daftarnya jam 9 lewat 2 menit. Nah, 9.02. Yang keambil yang jam 9. Duluan daftar gitu loh jadinya. Nah, kalau masih sama juga, barulah pakai nilai rapot. Rata-rata rapot dikaliin dengan nilai akreditasi. Nah, gitu ya. Nah, penjelasan nilai akreditasi sama nilai rapotnya sama ya, 5 semester. Yang ada mata pelajarannya di keterangan A sama keterangan B. Kemudian pertanyaannya, apakah anak pegawai BUMN yang dipindah tugaskan ke Jakarta bisa ikut PPDB? Nah, jawabannya enggak ya. Jadi saat ini pindah tugas orang tua itu baru mengakomodir yang PNS, TNI sama Polri aja. Itu juga pindahnya karena tugas negara. Nah, gitu ya, udah mulai kebuka ya bahwa cara daftarnya gimana, terus seleksinya atau apa aja. Nah, jadi jangan lupa ya, umur, pilihan sekolah, waktu, sama daftar, sama hasil perkalian nilai rata-rata rapot kaliin sama nilai akreditasi sekolah. Nah, sekarang ini jalur yang paling rame gitu ya. Jalur afirmasi kan ada spesifiknya tuh. Jalur prestasi juga yang non-akademik. Nah, jalur pindah tugas, nah itu juga kuotanya kecil gitu ya. Nah, sekarang jalur zonasi. Nah, ini yang paling minatnya banyak. Nah, jalur zonasi ini sekarang berbasis kelurahan. Nah, kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu biasanya berdasarkan kecamatan gitu ya. Nah, sekarang jalurnya berbasis kelurahan. Oke, pelaksanaan PPDB jalur zonasi berbasis kelurahan diperuntukkan bagi CPDB yang tinggal di Jakarta ya. Domisili itu artinya tinggal di Jakarta. Buktinya apa? Dari kartu keluarga yang dicetak atau diterbitkan paling akhir tanggal 1 Juni 2019. Nah, jadi kalian harus ngecek kartu keluarganya, tanya sama bapak ibunya ya, kapan tuh dicetak tuh kartu keluarganya. Kemudian jika CPDB-nya diterima di jalur zonasi tapi nggak lapor diri, apakah bisa ikut proses PPDB di tahap yang lain ya, di jalur lain? Nah, jika dia sudah diterima, nah jika udah dinyatakan diterima terus nggak lapor diri, maka dia tidak dapat ikut di jalur selanjutnya. Nah, dia hanya bisa ikut di jalur PPDB yang tahap akhir. Nah, tapi itu kalau ada bangku kosong sih biasanya
ya. Tapi kalau kalian udah dapet, ya ngapain nggak lapor dirilah gitu kan. Jadi kalian nantinya juga jangan sampai salah milih gitu ya. Jadi jangan asal-asalan milihnya mesti yang sesuai hasil diskusi kalian sama orang tua gitu ya. Oke, terus kalau misalnya kalian gak diterima di jalur zonasi, bisa ikut nggak di jalur lainnya? Nah, jawabannya tentu bisa gitu ya. Sama di jalur-jalur sebelumnya juga gitu. Pokoknya kalau kalian gak diterima di jalur yang sedang kalian ikuti, kalian bisa ikut di jalur yang lain gitu ya. Tapi tentu aturannya selama proses PPDB-nya masih ada. Nah, terus gimana jika tidak diterima di sekolah pilihan pada jenjang SMA? Apakah bisa memilih pada jenjang SMK ya atau sebaliknya? Nah, jawabannya adalah bisa gitu ya. Bisa mengajukan akun baru selama waktu pendaftaran belum selesai. Nah, jadi kalau misalnya dari SMA terus gagal kan, nah terus mau masuk lagi, mau coba ke SMK aja dah, pindah gitu ya, bisa, tapi harus bikin akun baru lagi buat pendaftaran. Nah, jadi mesti gercep cepat. Kemudian selama proses seleksi, apakah si CPDB ini, calon peserta ini, bisa ganti pilihan sekolah? Nah, jawabannya adalah CPDB yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat. Nah, jadi kalian gak bisa tuh ganti pilihan sekolah kalau udah diterima. Oke, untuk CPDB yang belum diterima tentu bisa dapat ganti-ganti pilihan selama waktunya masih berlangsung. Nah, terus setelah dinyatakan diterima di sekolah yang dipilih, apakah CPDB bisa mengikuti jalur lainnya? Nah, selama proses PPDB berlangsung, posisi CPDB sudah diterima, tidak bisa ikut jalur lainnya. Nah, jadi kalian harus ambil gitu, ibaratnya gitu ya. Jadi kalau kalian diterima, terus kalian gak ambil, bahasanya adalah angus. Jadi kalian udah dapet, terus kalian gak ngambil, ya angus. Kalian gak boleh, gak bisa, ya bukan gak boleh, gak bisa ikut jalur lainnya. Nah, gitu ya. Terus sering banget sih pertanyaan ini ditanya gitu ya. Kalau kalian gak dapet, tentu bisa ikut jalur lain. Tapi kalau udah dapet harus diambil. Kalau nggak diambil, angus gitu ya. Nah, sekarang gimana jika terjadi kesalahan input? Nah, gitu ya. Misalnya kalian input, terus kalian salah nih. Harusnya misalnya namanya Bambang, tapi nulisnya Bambong. Nah, typo gitu kan. Nah, bisa nggak diperbaiki? Jawabannya bisa ya. Kesalahan kalian dapat diperbaiki melalui admin dinas dengan menyertakan data pendukung. Nah, jadi kalau misalnya kayak namanya salah, nah kalian tunjukin melalui fotokopi kartu keluarga. Nama yang benar apa? Gitu ya. Nah, jadi itu maksudnya seperti itu. Pokoknya bisalah kesalahannya diperbaiki. Kemudian, nah ini tentang kuota-kuota sisa nih. Bagaimana jika satu sekolah masih memiliki kuota yang tersisa setelah semua jalur PPDB dilaksanakan? Nah, bagi sekolah yang kuotanya masih sisa gitu ya, masih ada, sisa kuotanya itu dilimpahkan ke jalur tahap akhir. Nah, itu bisa bahasanya sih sisa bangku gitu, bangku kosong. Nah, itu maksudnya begitu. Terus gimana sih mekanisme tahap akhir? Nah, mekanismenya gimana? CPDB-nya itu harus login dulu menggunakan akun yang dimiliki, lalu milih sekolah. Nah, milih sekolah harus yang tentu masih ada kuotanya gitu. Jadi kalau yang udah penuh ya tentu nggak bisa dipilih gitu ya. Nah, jadi biasanya ada sisa kuota itu kalau kejadian yang ada anak diterima tapi dia nggak lapor diri. Ya, jadi anak diterima tapi nggak lapor diri, makanya jadi kosong gitu ya. Nah, kekosongan itulah yang akan dilimpahkan ke jalur akhir. Oke, nah terus, sekarang jalur prestasi akademik. Nah ini nih,
yang topnya ini nih. Jadi kalian yang prestasi nilainya bagus-bagus, nah kalian sebaiknya ikut di sini aja, jalur prestasi akademik. Nah, ketentuannya adalah warga Jakarta, ya kan? Warga Jakarta dibuktikan dari KK yang dicetak paling lambat 1 Juni 2019. Kemudian kalian juga bisa berasal dari luar Jakarta. Nah, kemudian PPDB Japres akademik ini dilaksanakan di SMP, SMA, SMK. Jadi SD nggak ada. SD kagak punya tuh jalur prestasi akademik. Yang masuk SMP, masuk SMA atau SMK, jalur ini ada. Oke. Kemudian berapa pilihan sekolah yang bisa dipilih oleh si CPDB dalam Japres akademik. Nah, sama ya kayak yang tadi juga sama. SMP bisa pilih 3, masuk SMA juga pilih 3 peminatan, SMK juga 3 kompetensi keahlian gitu ya. Oke. Nah, habis itu nanti kalau udah milih situsnya tetap diakses ya, ppdb.jakarta.go.id. Nah, terus lanjut lagi. Nah, ini sama ya seperti yang tadi. Prosesnya itu ini sudah katakan juga, ini juga di sini sama. Jika daya tampungnya sudah melewati daya tampung yang ada, seleksinya bagaimana? Nah, seleksinya adalah bukan rapot ya, usia dulu. Usia mana yang paling tua dari yang mendaftar, kemudian pilihan sekolahnya urutan keberapa, apakah pilihan pertama, pilihan kedua, atau pilihan ketiga, kemudian waktu, baru nilai rapot dikali sama nilai akreditasi. Ya, sama sih kayak tadi ya, 5 semester tuh, yang SD mau ke SMP yang dilihat rata-rata 5 semesternya, 4, 5, sama 6 semester 1. Pelajarannya B-Indo, MTK, IPA, sama PKN. Nah, yang mau ke SMA atau SMK menggunakan jalur ini berarti harus ngerata-ratain rapot kelas 7, 8, 9 semester 1 dengan mapel, B-Indo, MTK, IPA, Inggris, dan IPS. Jadi nggak semua mata pelajaran gitu ya. Oke. Nah, jika CPDB yang mengikuti jalur prestasi akademik tidak diterima di sekolah yang dipilih, apakah masih bisa memilih sekolah lain? Nah, jika kalian nggak diterima di sekolah tujuan, maka dapat mendaftar di sekolah lain. Nah, sama ya. Jadi pertanyaan ini mau ditanya di jalur manapun, jawabannya sama. Pokoknya selama nggak diterima di sekolah yang kalian pilih, kalian bisa daftar di sekolah yang lain gitu ya, selama jadwalnya masih buka, masih berlangsung gitu ya. Kemudian pada persyaratan khusus, nah ini yang SMK ya, kan tidak buta warna tuh pada kompetensi keahliannya, apakah memerlukan surat keterangan dokter. Nah, dalam proses PPDB SMK cukup checklist surat pernyataan tidak buta warna gitu ya. Secara sistem nanti akan difilter gitu ya, akan disaring kompetensi keahlian yang mensyaratkan tidak buta warna. Nah, jadi nggak semua jurusan di SMK itu butuh tentang surat keterangan tidak buta warna. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang buat yang Japres akademik di luar Jakarta gitu ya, di luar DKI. Tanggalnya itu bisa dilaksanain pendaftarannya tanggal 1 sampai 3 Juli 2020. Online ya, online. Terus tapi yang harus didahului pra pendaftaran. Nah, jadi kalau pokoknya yang udah ada kata-kata luar deh, luar Jakarta gitu ya, sekolahnya di luar Jakarta, tinggalnya di luar Jakarta, nah itu harus ada pra pendaftaran. Oke, kemudian pilihan sekolahnya untuk jalur luar DKI bisa 3 ya, 3 sekolah tujuan SD, 3 tujuan juga buat SMP, sama ya 3 sih pokoknya, ini 3 terus lah, 3 peminatan, 3 kompetensi keahlian. Nah, jika kalian atau jika CPDB-nya mengikuti Japres luar DKI nggak diterima di sekolah yang dipilih, apakah masih bisa memilih sekolah?
Jika kalian gak diterima di sekolah tujuan, kalian dapat memilih sekolah selama masa pendaftaran Japres luar DKI masih berlangsung. Ya, jadi seragam tuh jawabannya. Pokoknya selama kalian gak diterima di suatu sekolah, kalian bisa milih sekolah yang lain selama jalurnya masih buka. Nah, kemudian ini PPDB SLB ya, sekolah luar biasa dan kesetaraan. Ketentuan PPDB sama ya. Jadi peserta didik pendidikan luar biasa itu adalah anak berkebutuhan khusus yang dibuktikan oleh surat keterangan. Nah, jadi harus banget menyertakan surat keterangan dari pihak yang berkompeten. Jadi nggak boleh katanya gitu, harus ada suratnya. Kemudian sama seperti yang jalur-jalur lainnya, KK ya, kartu keluarga yang dicetak atau diterbitkan paling lambat 1 Juni 2019. Untuk mekanisme pendaftaran yang SLB negeri dilaksanakan secara online melalui WhatsApp gitu ya, melalui WA, SMS atau email sekolah tujuan. Tinggal WA aja. Kemudian CPDB hanya bisa memilih satu sekolah tujuan, satu doang, nggak bisa 3. Yang lain-lain kan 3 tuh. Nah, mekanisme mengikuti PPDB PAUD 2020 sama ya, pakai WA, SMS atau email, kemudian upload, mengunggah foto, scan gitu ya, scan dari persyaratan PPDB sesuai ketentuan panitia sekolah. Kemudian yang di scan itu adalah akte kelahiran sama kartu keluarga. Apakah lulusan pendidikan kesetaraan atau paket dapat ikut PPDB? Nah, CPDB dapat mengikuti proses PPDB tetapi masih dalam batas usia yang dipersyaratkan. Nah, tadi ya kan ada syarat-syarat umur tuh ya. Nah, itu masih terkait. Nah, sekarang tentang administrasinya. Bagaimana jika kakak domisili luar Jakarta tapi sekolahnya di Jakarta? Apakah bisa mengikuti PPDB? Jawabannya bisa ikut PPDB melalui jalur luar DKI. Itu ya. Penting nih buat yang domisilinya di luar Jakarta. Nah, bagaimana jika kakak melewati batas waktu 1 Juni 2019? Apakah si CPDB bisa ikut proses PPDB melalui jalur zonasi? Ya, nah, jawabannya adalah CPDB hanya dapat mengikuti PPDB melalui jalur luar Jakarta, luar DKI. Nah, CPDB dapat mengikuti PPDB tahun 2020 dengan jalur zonasi sesuai dengan alamat KK sebelum 1 Juni 2019 atau dapat mengikuti jalur zonasi provinsi bagi jenjang SD maupun Japres akademik bagi jenjang SMP, SMA, SMK. Kemudian bagaimana jika domisili kartu keluarga di Jakarta Timur, lulusan SMP Jakarta Timur, apakah bisa mendaftar di SMA Jakarta Utara? Jawabannya bisa melalui Japres akademik. Nah, jadi kalau kalian mau keluar dari zonasi gitu ya, yang tidak dibatasi zonasi, kalian bisa mengambil jalur prestasi akademik gitu ya. Nah, jadi itu jawabannya. Jadi kalau kalian saya sekolahnya di timur nih, saat ini di timur gitu ya, lulusan dari SMP di timur, mau sekolahnya di utara. Nah, kalian harus ngambil jalur prestasi akademik. Gak bisa zonasi, karena zonasi kan kelurahan gitu ya. Sedangkan tadi contohnya adalah perbedaan kota ya, wali kotanya jauh, ini nggak bisa. Jadi kalau mau keluar dari zonasi harus pilih Japres akademik. Oke. Kemudian bagaimana jika kakak domisili Jakarta, sekolahnya di SD atau SMP luar Jakarta? Apakah bisa ikut PPDB? Nah, CPDB dapat ikut di semua jalur PPDB 2020 melalui proses pendaftaran. Nah, jadi boleh ikut di semua
jalur PPDB, tapi melalui proses prapendaftaran. Kecuali jalur afirmasi. Nah, jalur itu kagak boleh. Ya, jalur afirmasi nggak boleh. Oke, kemudian ke pertanyaan terkait administrasi lagi. Apakah warga negara asing yang punya kitab atau kitas dapat ikut PPDB? Nah, warga negara asing yang punya kitab dan kitas atau kitas dapat ikut PPDB dengan mengikuti ketentuan prapendaftaran. Ya, nah, jadi ikut prapendaftaran. Warga negara asing dianggap kayak di luar Jakarta gitu ya, melalui luar Jakarta. Nah, pada saat prapendaftaran, CPDB itu harus melampirkan surat rekomendasi dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan tanggal 4 dan 5 Juni 2020. Nah, bagaimana jika data Bio UN atau DNT berbeda dengan data kependudukan untuk daftar ke jenjang SMP dan SMA? Nah, jadi kasusnya tuh data Bio UN-nya atau DNT-nya salah atau data kependudukannya yang salah. Nah, kalau data Bio UN atau DNT salah, maka CPDB dapat melanjutkan pendaftaran sesuai data yang tertera pada Bio UN atau DNT. Kemudian memperbaiki data Bio UN atau DNT pada posko PPDB Dinas Pendidikan. Jika data kependudukannya salah, maka CPDB dapat memperbaiki data kependudukan di posko PPDB Sudin Pendidikan terdekat. Harus diperbaiki dulu datanya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah CPDB bisa mengikuti PPDB tahun 2020 jika belum memiliki NIK atau belum terdaftar di KK? Nah, jawabannya adalah CPDB hanya dapat mengikuti PPDB tahun 2020 melalui jalur luar DKI dengan mengurus dokumen kependudukan, ya, posko PPDB Sudin Pendidikan terdekat. Nah, jadi itu tuh yang nggak punya NIK harus melakukan ini. Oke, nah itu terkait pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang bonusnya. Nah, di bonus ini kalian bisa lihat ini ada websitenya, website PPDB. Terus ini persyaratan yang mau PPDB PAUD, tanggal-tanggalnya kalian catet, call centernya juga ada, dan jangan lupa pendaftarannya gratis ya. Nah, ini kalian bisa lihat PPDB SLB, persyaratan, jenjangnya, rasio gitu ya, semua gratis ya pendaftaran. Kemudian PPDB SD, jalur-jalurnya, inklusi, afirmasi gitu ya, zonasi kelurahan, tanggal-tanggalnya dicatat biar tidak melewati batasan-batasan. PPDB SMP, PPDB SMA, PPDB SMK, PPDB PKBM. Kemudian ini terakhir adalah mekanisme pendaftaran PPDB dari rumah ya. Nah, kalau kalian nanti ada pertanyaan, tadi bisa ya ke pertanyaan slide yang pertama banget. Nah, itu bisa ke posko, ada banyak nomor handphone yang bisa dihubungi untuk menjawab atau mengadukan keluhan-keluhan kalian. Oke, demikian penjelasan atau pertanyaan-pertanyaan dari jawaban-jawaban dari pertanyaan yang biasa muncul pada saat PPDB berlangsung. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Nah, jika kalian mungkin ada teman-teman kalian yang mungkin punya pertanyaan yang sama, nah sekarang kalian udah bisa jawab setelah menonton video ini. Atau yang gampangnya share aja video ini ke teman kalian gitu ya, orang-orang yang mungkin sedang mau mengurus masuk ke jenjang SD, jenjang SMP, SMA, atau yang lain gitu ya. Oke, jika kalian suka video ini silahkan di like dan jangan lupa di subscribe channel ini. Semoga apa yang dijelaskan membantu dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.